Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Talanglebar Bicasnya SPG, yang terhormat Ibu Maria Dwi Retnosari MPD selaku pengajar praktik CGP angkatan 10 Kabupaten Tanggamus, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dan saya banggakan. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat sempat, nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan untuk pemenuhan tugas guru penggerak angkatan 10. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Selanjutnya langsung saluran dari kepala sekolah kepada Ibu Jasmine. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebenarnya Bapak Ibu hidupnya ya? Selamat dan cakap kita tidak dapat mengalah. Yang senantiasa membantu kalian semua sekalian, cari kesehatan, kesehatan, dan kita dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Salam dan salawat dan teman-teman berhubungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita mau salam diingatkan kepada Ibu Menteri dan selamat datang di SD 1 Talanglebar yang melaksanakan tugas tupoksi sebagai pendamping di penggerak. Dan sebelumnya juga kami minta maaf dengan dimaklumi dengan keadaan kami yang keadaan ini dan malam, tapi tetap guru-guru di sini Bu tetap semangat walaupun perjalanan seperti itu, tetap semangat. Dan kepada Bapak Ibu SD 1 Talanglebar, Sri Kandi Talanglebar, saya turut bersekali Bu, karena memang keadaan apapun mereka tetap semangat sehingga disemudakan keluar dengan seperti dan baiklah Bapak Ibu, dibaca jadwalnya untuk guru penggerak. Alhamdulillah saya juga merasa senang, ternyata begitu bulan kita tidak kalah pentingnya dengan guru-guru yang ada di luar sana, akan menunjukkan istilahnya kehebatan atau bukan hebat ya, istilahnya menunjukkan prestasi nanti untuk guru-guru yang lain. Alhamdulillah saya juga merasa bahagia dan bersyukur di sini, walaupun dia sudah 2 kali, pertama memang mengalami kegagalan, dan alhamdulillah untuk mencabut semangat karena kegagalan bukanlah segalanya, adalah keberhasilan tunda. Dan untuk hari ini jadwal kuliah untuk didampingi sama Bu Maria untuk mengadakan pendampingan apapun itu bentuknya, materinya, mari kita dukung, dan semoga dalam menyampaikan nanti apapun bentuknya materinya dalam keadaan lancar, tidak suatu halangan apapun juga. Dan saya mohon kepada Bapak Ibu nanti untuk istilahnya menyikapi atau memberi respon, memberi dukungan, makasih kepada Bu Dia supaya dalam melaksanakan tugasnya terutama sehat, lancar, sukses, tidak suatu halangan apapun juga. Dan saya hanya dari itu, dari saya sebagai manusia biasa tak luput dari salah tulang bilang kepada Allah saya maafun, kepada Bapak Ibu semuanya saya minta maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Jasmine atas sambutannya. Selanjutnya dari Ibu Maria, disilakan. Izin saya berdiri ya, Bapak Ibu, saya izin berdiri biar lebih interaktif. Sebenarnya alasannya mata saya minus. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Bahagia? Bahagia. Ya, sehat dan bahagia itu adalah kunci utama. Karena kalau kita nggak sehat, nggak akan bahagia, ya kan? Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah kunjungan saya kedua Ibu ya. Mohon izin saya berdiri di sini, Bu.
Mungkin akan saya perkenalkan diri saya secara resmi. Perkenalkan, saya Maria Dwi Retnosari. Kata orang nama saya panjang banget. Kalau dilihat dari 4 suku kata ya, Bapak Ibu ya. Kalau di sekolah saya biasanya dipanggil Maria, tapi kalau di rumah Sari. Jadi kalau Bapak Ibu kasih pagelaran, nyari Maria nggak ada yang kenal. Sari. Tapi nanti kalau ketemu sama guru ekonomi Setanggamus, Sari nggak kenal mereka, kenalnya Retno atau Maria. Jadi bingung juga. Tapi entah mengapa dari pas suku kata ini kalau yang manggil saya Dwi itu nggak ada. Jadi Dwi-nya itu terlupakan. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Rumah saya di Gang PU nomor 368 Pagelaran, Kabupaten Purworejo. Jadi Ibu, saya di sini nanti hanya akan mengantarkan Bapak Ibu untuk masuk ke sesinya Bu Lia. Jadi pada hari ini adalah pendampingan individu yang kedua para hamba pemimpin pembelajaran. Ini tim saya Bapak Ibu di pendidikan penggerak. Ini adalah fasilitator saya, fasilitator kami yang mulia ya. Lalu ini ada Bu Surani, agak burung ya. Ini dari SD Negeri 2 Air Kaningan. Kemarin saya baru pendampingan individu di sana. Lalu ini Ibu Murniati dari SMA Negeri 1 Talangpadang. Dan satu-satunya yang laki-laki paling cantik sendiri atau paling ganteng sendiri ya, paling ganteng ya, Pak Edi Mustafa dari SD Negeri 1 Distrik Permai. Lalu ini ada siapa Bapak Ibu? Nggak kenal ya. Ini ibu yang cantik jelita, Sri Kandi Talang Lebar, Ibu Kota Kak Abelia. Lalu ini Ibu Henry dari SMP Negeri 1 Kota Agung Pusat. Itu adalah tim saya di pendidikan guru penggerak. Nah, saya membawahi 5 guru ini. Kalau saya bertugas ibaratnya angkatan darat, kalau Pak Jarwono ini adalah angkatan udara, hitungnya dari nanti ya. Nah, kami berkolaborasi untuk menghantarkan 5 guru hebat ini agar nanti ya sukses mengikuti PGP dan akhirnya dikukuhkan menjadi guru penggerak. Lalu untuk hari ini kita mulai dari pembukaan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Lalu nanti kita akan berdiskusi tentang bagaimana visi sekolah. Nanti Bu Lia akan memaparkan, beliau punya visi sebagai seorang guru penggerak. Dan nanti coba yuk digali dengan visi sekolah. Apakah visi sekolah sudah selaras dengan visi Bu Lia? Atau sebaliknya, visi Bu Lia selaras tidak dengan visi sekolah? Kalaupun misalnya dari visi beliau itu nanti ada masukan untuk visi sekolah, tidak menutup kemungkinan bisa ya Bu ya. Terlebih kan nanti bulan depan Bapak Ibu akan membuat yang namanya KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, atau mungkin kalau dulu dokumen 1. Nah, jika memang visi Bu Lia itu selaras dan bisa digunakan di sekolah ini, mengapa tidak? Karena beliau akan memberikan warna baru untuk visi sekolah ini. Jadi nanti silakan Bapak Ibu berdinamika dengan Bu Lia, lalu berkolaborasi dengan Bu Lia, dan harapannya pada pertemuan kita di hari ini tidak hanya sekedar pengguguran kewajiban dari Bu Lia sebagai CGP, tapi itu juga membawa manfaat untuk sekolah. Jadi jangan hanya sekedar yang penting tugas saya beres, yang penting teman-teman ada mau datang, saya ada foto, saya ada video, selesai. Tapi semoga itu memberikan kontribusi untuk sekolahnya Bu Lia. Kontribusi ibu untuk sekolah ini pasti sangat dibutuhkan oleh Bu Cas dan rekan-rekan. Karena saya ingin juga sekolah dampingan saya itu menjadi sekolah yang benar-benar hebat, benar-benar luar biasa dengan adanya guru penggerak. Harapannya semangat Bu Lia nanti akan menulari Bapak Ibu yang ada satu guru penggerak dan itu didukung oleh teman-teman, pasti yakinlah sekolah ini akan lebih baik lagi. Itu Bapak Ibu ya. Lalu pada hari ini tujuan kita yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan. Jadi kita akan melihat apa sih visi itu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kecil pasti pernah ditanya apa ya cita-citanya. Pak Yusuf, cita-citanya apa Pak waktu kecil? Kecil cita-citanya mau jadi bank sih. Kerja di bank. Oke. Kalau Bapak
Guru, ibu? Guru, ibu? Banyak tuh cita-cita. Oke, ada berapa banyak bu? Jasanya banyak. Dokter. Jasanya banyak. Jasanya juga banyak. Oh, banyak. Dokter, terus apa lagi bu? Itulah. Pokoknya pengen jadi orang sukses. Ini jadi masuk satu ibu. Guru, ibu? Guru. Guru, oke. Mungkin dari waktu kecil cita-cita guru ada yang ingin jadi orang sukses, ingin jadi dokter, ingin kerja di bank. Nah, waktu kita kecil, ketika kita ditanya apa sih cita-cita, kita jawabnya harus semangat, ya. Bohong besok benar atau enggak, terkabul atau enggak, pokoknya cita-cita saya ini. Iya nggak bu? Ketika ingin jadi dokter, mantap kan ya, dokter. Ingin jadi kerja di bank, mantep gitu ya. Nah, tapi kan kita belum tahu pada waktu kecil bisa enggak ya, tercapai enggak ya. Nah, kurang lebih visi seperti itu. Kita ingin yang ideal, kita ingin yang bagus, kita ingin yang hebat. Tapi untuk mencapai itu kita belum tahu akan tercapai atau tidak. Nah, dari visi itu kemudian akan diturunkan menjadi visi. Visi misi akan diturunkan menjadi tujuan. Ketika tujuan kita tercapai, maka misi dan visi itu pasti akan tercapai. Dan untuk mencapai visi tidak hanya dalam waktu setahun, 2 tahun, bisa jadi bertahun-tahun gitu ya. Jadi misi sekolah itu memang kadang dari tahun ke tahun itu nggak berubah. Tapi kalau sudah 10 tahun ya mosok nggak berubah, ya kan? Karena kondisi 10 tahun yang kemarin dengan kondisi sekarang itu sudah pasti berbeda. Yuk nanti kita bersama-sama kita akan meng-compare atau membandingkan antara visi SD Negeri 1 Taman Lebar dengan visi Bu Duata Aprilia. Lalu ketika nanti Bapak Ibu punya masukan untuk visi sekolah atau visi Bu Duata, silakan Bapak Ibu. Jadi hitung-hitung ini apa ya Bu ya, sambil menyelam minum susu kali ya Bu ya. Jadi nanti Bapak Ibu udah nggak usah rapat lagi penyusunan dokumen cartu ke OSP. Dengan hari ini bisa selesai, visi sekolah selesai. Jadi istilahnya mencicil pekerjaan. Nah, itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf. Nanti kalau kurang akan ditambahkan oleh Bulia, kalau lebih nggak usah dikembalikan Bapak Ibu ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat berdinamika dengan Bu Lia. Nanti di sini saya hanya akan sekedar pengamat. Saya tidak akan intervensi. Selebihnya kontrol ada di tangan Bu Lia. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat berdinamika. Terima kasih kepada Ibu Maria yang telah menyampaikan beberapa kata-kata. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih. Semangat pagi. Pagi. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu di sini saya ada pendampingan individu 2 untuk membahas visi dan prakarsa perubahan. Nah, tadi sudah diperkenalkan juga dengan Ibu Maria. Saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, dibimbing dan dibersamai oleh orang-orang hebat ini. Orang-orang hebat ini yaitu Ibu Maria sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 10 yang diibaratkan sebagai angkatan darat di guru penggerak ini. Kemudian yang kedua adalah fasilitator CGP Angkatan 10 Kabupaten Tanggamus yaitu Bapak Jawono Eskom sebagai angkatan udara di dalam pendidikan ini. Kalau yang ini mungkin sudah kenal semua ya, sampai bosan kayaknya. Jadi bisa lebih lanjut lagi kayaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita semua memasuki materi, saya mohon izin untuk membacakan sebuah puisi. Jadi nanti jangan shock dan kaget atau terkesima ya. Jadi karena saya membaca puisi, karena sebenarnya saya maaf kalau agak grogi. Puisi dari Bapak Presiden kita yang pertama yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Judulnya Melihat Indonesia, karya beliau.
jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelombang, membanting di pantai melihat itu, aku mendengar saji Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebang, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari barat, bukan lagi lagu Batak yang benar, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dan bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung berkutu menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berkutu, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Bisa juga. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, di sini mungkin tadi sudah disampaikan dengan Ibu Maria, tujuan diskusi kita hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah untuk sekolah yang lebih baik lagi. Dan di sini saya menambahkan lagi tujuan diskusi kita hari ini adalah menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, melalui diskusi ini nanti diharapkan peserta dapat menilai visi sekolah impian dan cita-cita yang diharapkan oleh murid. Serta yang ketiga, melalui diskusi ini peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dan segala sisinya. Namun sebelumnya, tadi Bapak Ibu juga sudah mendengarkan puisi yang kayaknya benar-benar terkesima ya dengan saya membaca puisi ya, sampai kayaknya benar-benar mereskan. Oh, ternyata ini bangsa Indonesia ini perjuangannya Insinyur Bung Karno ini ternyata sebegitu ya, sampai kita akhirnya sampai di sini menjadi warga negara yang benar-benar merdeka. Nah, kira-kira
setelah Bapak Ibu mendengarkan puisi yang saya bacakan tadi, adalah makna yang tersirat dari puisi tersebut. Coba kira-kira apa ya? Ada maknanya? Kira-kira apa Ibu? Silakan Ibu. Makanya saya bisa melihat ekspresi Bulia yang sama yang dia sekarang bisa membaca puisi. Gitu ya. Jadi ada sisi lain ya Bu ya dari diri saya yang masih tersembunyi ternyata. Ada lagi? Gimana? Ibu? Sebuah kecintaan seorang terhadap Indonesia. Iya betul sekali. Gimana Bapak? Sama ya Pak ya. Nah, jadi sebenarnya makna yang tersirat dalam puisi Aku Melihat Indonesia karya Bung Karno adalah kecintaan Bung Karno terhadap tanah air, melihat segala sesuatu adalah tanah air Indonesia, menyatukan semua unsur alam dimanfaatkan serta ditujukan untuk menjadi Indonesia lebih baik. Jadi dia ini sebenarnya jiwa raganya untuk Indonesia. Jadi apapun yang dia lihat, entah itu gunung, laut, dan apapun yang dia dengar, hanya gunung terkutuk saja yang dia dengar, yang dia pikirkan hanya Indonesia saja. Jadi nggak ada orang lain sebenarnya. Jadi kalau misalnya kayak istri atau pendamping hidup itu sebenarnya nomor 2, nomor 3 gitu ya. Jadi yang dia pikirkan hanyalah Indonesia. Jadi pemakarsa bahasa Indonesia inilah. Jadi bukan. Jadi harus kita, tugas kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai penerus menghargai usaha beliau ya, sehingga kita sudah sampai di saat ini dengan merdeka seutuhnya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat gambar di depan ini gambar siapa, tapi jangan fokus yang paling cantik ya, yang dominan saja di situ. Ada gambar siapa saja tuh Bapak Ibu? Guru dan murid. Nah, tapi paling dominan adalah murid. Nah, ini murid. Nah, begitu juga kita sebagai guru. Diharapkan kita sebagai guru itu punya jiwa seperti Bung Karno. Kalau Bung Karno dia melihat Indonesia, apapun yang dilihat hanya Indonesia, pikirannya hanya Indonesia. Jadi untuk kita guru diharapkan apa yang kita lihat itu adalah murid dan murid. Bagaimana? Kalau selama ini yang dilihat kalau misalnya seorang jadi guru itu apa sekarang? Apa ya? HP aja ya yang sering dilihat ya. HP aja. Jadi sekarang kalau bisa harus dirubah, harus diperbaiki untuk menuju yang lebih baik lagi. Jadi hanya murid dan murid. Karena banyak harapan atau cita-cita ketika kita melihat murid itu banyak sekali harapan dan impian yang kita torehkan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka adalah generasi penerus kita. Kita tidak akan kekal. Ya, mungkin umur, jabatan, kita pasti ada masanya untuk berakhir. Jadi generasi penerus bangsa kita adalah anak-anak kita, murid-murid kita. Jadi kita tidak menginginkan mereka di 10 tahun yang akan datang atau nantinya menjadi murid-murid yang sukses dan berguna bagi agama, nusa, bangsa, serta berakhlak mulia. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya murid hanya lebih dengan prestasi, istilahnya dengan akademik, tetapi dia tidak berakhlak mulia, itu sama saja dengan nol, ya. Karena dalam kehidupan ini akhlak atau adab itu yang utama. Kemudian tujuan dan tugas kita adalah melayani. Jadi kita guru ini adalah pelayan murid. Jadi sebenarnya kalau pelayan itu harusnya kepada majikannya, dia bukan sebagai majikan ya. Itu dari kata-katanya saja harus bagaimana? Santun ya, harus lebih baik. Jadi sekarang kalau misalnya mungkin yang lalu-lalu lah ya. Hei, itu tunggu dulu. Apa begitu ya? Ya sih. Ya selama ini begitu ya. Atau sebelumnya lah ya. Kalau kayaknya kita sudah mulai lah ya. Sudah mulai. Coba nak di sini kan. Tunggu dulu sapu ini gitu. Jadi bahasanya harus lebih halus lagi. Karena kita adalah sebagai pelayan dan murid adalah sebagai majikan. Begitu juga guru itu sebenarnya diumpamakan sebagai petani dan murid itu diibaratkan sebagai benih atau biji tanaman. Nah, kalau misalnya kita sebagai petani, kita melakukan sesuatu kepada benih, pada tanaman, itu seperti apa? Pasti seperti kayak kacang kedelai Singalika ya, seperti mengurus anaknya
sendiri. Bagaimana caranya kita mengurus anak kita sendiri? Dengan penuh rasa kasih sayang, dengan setulus hati. Jangan hanya kita cuma menggugurkan tugas kita sebagai guru. Datang ngasih materi, jam 12 pulang. Nah, gitu ya. Jadi kalau bisa ada perubahan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Melayani dan menuntun mereka, membimbing sampai mereka mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai individu atau anggota masyarakat yang nantinya dia akan terjun di masyarakat ataupun sampai ke dunia. Paling tidak mereka sudah ada modal, ya, modal untuk terjun ke dunia. Apalagi kita guru SD paling bawah, karena anak-anak di SD itu memorinya masih banyak yang kosong, ya. Jadi kita goresan yang samar yang memang sudah ada di murid-murid. Kita tebalkan goresan yang samar tersebut dengan perilaku yang baik, akhlak mulia, budi pekerti. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah di sini saya ada beberapa kalimat tentang untuk menggapai cita-cita untuk murid. Jadi di sini Bapak Ibu saya minta untuk melengkapi kalimat yang ada di depan ya. Nanti saya bagikan kertas post-it dan silakan Bapak Ibu menuliskan kalimat lengkap yang belum lengkap di depan. Kemudian silakan Bapak Ibu menempelkan di kertas karton yang ada di depan. Saya ya. Jadi semua pertanyaan itu ya. 1, 2, 3. Ada 6 pertanyaan di depan. Jadi silakan Bapak Ibu mengisi kalimat penumpang yang belum lengkap di depan. Silakan untuk yang pertama. Kalau yang sudah ditempelkan ke depan di karton yang sudah saya sediakan di papan tulis. Jadi yang pertama ini kalimat penumpangnya kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ya. Untuk masa yang akan datang itu, mimpi kita untuk murid itu seperti apa? Silakan Bapak Ibu tulis. 1 post-it, 1 kalimat. Ya, itu bisa Ibu ya. Jadi bisa 6 murid ya, 6 ini bisa ya. Misalkan yang nomor 1 boleh jawab 1 orang lebih dari 1. Boleh, silakan. Tapi nanti satu guru ini 6 pertanyaan ini nanti dijawab semua. Iya, nanti dapat lagi. Setelah Bapak Ibu menuliskan di kertas post-it ini untuk pertanyaan 1 silakan menempelkan di depan. Yang sudah selesai. Ini. Ya, betul. Kalau sudah nanti kita lanjutkan langsung mengisi sampai akhir dulu baru kita bahas. Jadi nggak apa-apa ya Bu ya, ini bangun duduk ya, biar agak olahraga lah ya. Jadi Bapak Ibu silakan tempel di untuk kalimat lengkap yang nomor 1. Ya. Satu lagi. Nah, maklum ya, tidak agak santai soalnya. Jadi agak santai, agak soal. Bisa langsung saya bagikan juga kertas post-it yang nomor 2 ya. Apa langsung aja Bu ya? Mungkin nggak bolak-balik ya. Kasihan yang udah ini bolak-balik agak capek gitu. Iya, Ibu kan Oh gitu ya. Kira biasanya aja. Ibu juga nggak. betul juga dorong.
Yang nomor 2 nanti kertasnya sekalian saya bagikan aja, biar nanti nempelnya sekalian pasien kayaknya bolak-balik Pak Natuna. Pak Yusron besut, besut dia Bu. Enggak, kalau kayak gini mah. Cil, ya. Kalau bisa menuliskannya dari hati ya Bapak Ibu ya. Bagaimana benar-benar Anda memimpikan, mencita-citakan anak murid Anda inginnya seperti apa? Jadi dari hati supaya kena ke hati lagi dan bisa terrealisasi dengan baik nanti. Bunda itu kan murid ya Bunda, kan nggak bolak-balik bundanya. Ya seneng balik. Sampai pertanyaan kenapa ya? Oh Bunda maunya bolak-balik nggak apa-apa gitu ya? Jangan kayak ngisi ujian ya Pak ya, Bapak, Ibu. Santai aja, kita di sini sharing loh, diskusi. Bisa ya ngomong kayak gitu sekarang. Ini apa tuh ya? Tadi pagi gupok ya Pak ya. Ini dari kemarin. Teman sebelah bingung. Gak bisa baca dia. Aman apa tua? Kita percaya bahwa murid adalah bingung teman sebelah. Iya tahu. Di mana? Enggak apa? Enggak kelihatan ini. Kurang besar ya? Kurang besar. Kalau Kan kecil gue nggak pernah baca. tapi kayaknya udah full deh. Bukan kurang besar. Di Matanya kurang besar. Iya. Masa itu saja. Sama aja. Sama aja. Bacaannya. Siapa yang nggak kebaca ini? Yang nomor 3 ya? Murid sekolah kita sadar betul bahwa Bukan, itu nomor 4. Nomor 4, Pak. nomor 3 ya. Di sekolah kita mengutamakan apa nih? Apa yang kita utamakan kalau di sekolah? Itu yang itu muridnya. Iya, ini cita-cita untuk murid. Jadi kita memikirkan murid itu seperti apa? Penghakiman nyontek loh. Ada lagi pengalaman ya. Berapa pengalaman nomor 4, 5 ya pengalaman ya. Nomor 5 kita warga sekolah ini yakin untuk apa Pak? Jadi kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk melakukan apa untuk cita-cita murid kita. Dapat 100 kali Pak Yusron. Jawabannya betul semua. 100 orang biasa. Gimana Pak Latihan untuk pertanyaan yang keenam? Kita dan warga sekolah ini paham bahwa menurut itu seperti apa? Bahwa di sekolah ini harus bagaimana?
Intan suruh membacakan. Hasilnya Intan suruh membacakan. Ayo semangat Bapak Ibu, sambil semua. Yang bahagia ya Bapak Ibu. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Ayo semangat Bapak Ibu, sambil semua. Yang bahagia ya Bapak Ibu. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Yang diharapkan di masa yang akan datang itu akan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, nah di sini ada visi kita, visi SDN 1 Taranglaga, yaitu menjaga lembaga pendidikan yang unggul dalam mencetak generasi muda yang berkualitas, berbudi pekerti. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras nih dengan cita-cita kita untuk murid? Dari kalimat-kalimat kita ungkapi, kira-kira sudah selaras belum? Sudah ya? Sudah ya? Anak-anak yang berbudi pekerti luhur mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat dan dunia. Kemudian kalau ada yang ingin disesuaikan juga atau ditambahkan dari visi sekolah kita bisa. Kira-kira ada yang ditambahkan atau apa sudah cukup begitu saja disingkat? Cukup ya, mungkin nanti yang akan datang ada perbaikan ya Ibu ya. Baik, selanjutnya, nah di sini sekilas saja visi guru penggerak. Tetapi kayaknya kurang lebih hampir sama, cuma mungkin kalimatnya saja. Jadi visi saya di sini Ibu mewujudkan peserta didik yang religius dan beralam-alia, mandiri, kreatif, kolaboratif, inovatif, dan cerdas berteknologi. Jadi paling tidak kita jangan sampai ketinggalan zaman dengan canggihnya dunia sekarang, ya. Selanjutnya, nah itu visi saya sebenarnya hampir sama. Nah, itu tidak harus menjadi langsung merubah visi sekolah ya Bapak Ibu, ini hanya sekilas saja. Kemudian sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi itu seperti apa sih sikapnya? Nah di sini ada beberapa contoh. Nah dari murid, sikap murid berdoa sebelum dan sesudah belajar, murid disiplin, murid yang disiplin, sopan dan santun terhadap guru. Nah ini adalah perilaku murid yang mencerminkan sebuah visi. Kemudian dari gurunya seperti apa? Dari guru adalah guru yang ramah kepada anak dan mengajar dengan menyenangkan, mengajar dengan kreatif dan inovatif. Ini hanya beberapa saja Bapak Ibu contohnya. Kemudian dari kepala sekolah ini seperti apa mencerminkan visi? Kepala sekolah bisa sebagai manajer, supervisor dan motivator. Kemudian ada andilnya juga orang tua atau wali murid untuk mencerminkan visi sebuah sekolah, yaitu mendampingi anak belajar di rumah, berdiskusi dengan guru terkait perkembangan anaknya di sekolah. Jadi Bapak Ibu diharapkan nanti ke depannya kita membuka peluang atau membuka ranah untuk wali murid berkolaborasi kepada kita untuk masa depan anak menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi kalau misalnya ada wali murid yang ada kalimatnya seperti apa, saran atau kritik untuk anak-anak, kita terima. Ya, jangan langsung ini urusan sekolah. Jadi kami yang menentukan sekolah itu tidak bisa. Jadi kita harus ada kerjasama dengan wali murid. Selanjutnya, di sini ada beberapa pertanyaan terkait inisiatif atau prakarsa perubahan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi. Kira-kira di sini ada pertanyaan nomor 1. Apa nih inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kira-kira Bapak Ibu yang bisa menjawab, silakan.
inisiatif perubahan dapat dilakukan bersama untuk visi sekolah. Jadi kita mempunyai ide atau inisiatif apa nih untuk memberikan perubahan untuk mencapai visi sekolah. Silakan Bapak Ibu bisa menjawab. Jadi, Bunda, silakan. Apa motivasi perubahan? Apa inisiatif Bunda? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan? Dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Mungkin adanya kerjasama antara kita semua dan saling membantu satu sama lain sehingga kita dapat mengembangkan untuk keberhasilan daripada visi itu. Jadi dengan adanya kerjasama kita semua, insya Allah visi-visi yang sudah kita ciptakan di sekolah ini bisa terwujud. Betul sekali ya. Jadi adanya kerjasama dan kolaborasi. Jadi kita itu mewujudkan sebuah visi itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kolaborasi dengan rekan sejauh dan warga sekolah umumnya. Kemudian yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Coba. Saling bekerja sama, terus dari semua pihak untuk memutuskan visi dan misi yang telah disepakati. Terima kasih, kasih aplaus dulu. Iya, betul sekali. Selanjutnya, apa nih bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Pak, silakan Mbak Yusron. Saya Iya, saya boleh Bu? Boleh. Silakan Pak Yusron, silakan. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kegiatan seperti kegiatan gotong royong Bu. Kegiatan gotong royong yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh dewan guru saja, tapi perlu melibatkan unsur wali murid agar ada kegiatan entah itu apa biar cepat terselesaikan. Terima kasih. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Terima kasih Kak Yusron, betul sekali ya. Jadi bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah, bervisi sekolah dapat tercapai. Artinya benar-benar kita harus kolaboratif, kerja sama untuk mewujudkan sekolah. Karena sekolah ini bukan milik kita sendiri, milik kita bersama. Selanjutnya, apa saja sih langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan karsa perubahan ini dan bagaimana rancangan? Silakan. Untuk pertanyaan nomor 4, kita bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dan memberikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Itu seperti itu Bu. Terima kasih Bu Mary, Ibu Mary. Siapa lagi? Betul sekali. Jadi langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk realisasikan rancangan prakarsa perubahan ini dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan selanjutnya. Nah, di sini tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita dari apa yang kita bahas untuk merumuskan sebuah visi, tujuan kita memimpikan, mengharapkan murid kita mempunyai profil pelajar Pancasila yang ada 6 elemen. Apakah itu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir ya. Jadi tujuan akhir kita ini memimpikan, mengharapkan murid mempunyai karakter yang profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, tetap semangat untuk memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Semangat pagi. Ya, Pak Gatim kayaknya pengantin banget ya. Kayaknya sambil nggak kasih kopi sih di Kuintan, Pak Gatim ini kita nggak ngantuk bisa goreng kopi ya. Baik Bapak Ibu, tadi di depan sudah saya buka dengan puisi dan saya akhiri dengan pantun. Boleh Bapak Ibu ya? Silakan nanti bilang cakep ya Bapak Ibu. Cakepnya untuk pantun ya, bukan untuk saya, karena saya memang sudah cakep dari sononya.
Baik. Bun dia bun saja kan. Selesai sudah pendampingan individu 2 dalam diskusi mewujudkan visi. Terima kasih atas waktu yang kita lalui bersama. Salam bahagia, semoga menginspirasi. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua. Salam bahagia. Kalau saya bilang guru penggerak, sama-sama tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke? Oke. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semua terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya, atas motivasinya, atas semangatnya semuanya. Terima kasih. Mungkin hanya Allah yang bisa membalas Bapak Ibu semua kebaikan langkah baik Bapak Ibu semua. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, bagaimana perasaannya? Senang. Coba saya mau dengar satu persatu. Senang, bahagia. Senang, bahagia, menjadi lebih semangat. Bapak ngantuk? Lebih semangat. Kalau saya sih lebih kayaknya agak tergerak ini, mau jadi ikut kalian jadi penggerak. Sepertinya kalau guru suruh mengajar seperti ini, anak-anak muridnya itu tergerak kayaknya lebih semangat dan lebih punya inspirasi yang lebih besar kayaknya ya. Tapi tinggal bagaimana kita bisa ini atau tidak. Ya, Senang banget Bu. Jadi senang, jadi semangat kalau minggu depan ada acara kayak gini kita apa? Kalau Ibu bagaimana perasaannya? sedih. Pertama bersyukurlah kepada Allah ya. Muncullah untuk bisa dan lebar supaya tergerak dari segala satu tahun KBN dan untuk mengikuti perubahan-perubahan zaman. Alhamdulillah juga saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bu Wata yang telah mengugah hati rekan-rekan supaya ikut serta untuk masa depan dan kemudian anak bangsa terutama anak talent dewa. Tetap semangat. Jadi lebih bersemangat ya Bapak Ibu ya. Coba kita bayangkan kalau kita ngajar di kelas kayak berdua, Ibu ini gimana anak-anak itu? Seneng ya? Atau malah pada kabur keluar? Semangat ya. Nah, jadi Bapak Ibu, semoga apa yang dilakukan oleh Bu Duanda Aprilia hari ini itu bisa menginspirasi Bapak Ibu nanti diterapkan di kelas masing-masing. Tidak usah langsung bagus gitu, nggak usah Bapak Ibu. Bertahap. Lakukan yang memang menurut Bapak Ibu paling mudah. Contoh sederhana misalnya seperti ice breaking tadi. Anak udah bosen nih, ice breaking. Ya walaupun mungkin nanti belum bisa menampilkan di layar, ya pelan-pelan. Setelah tadi ada yang request remix gitu ya. Ya apa-apa Bapak Ibu ya. Yang penting anak itu gini. Yang penting anak itu senang belajar dulu. Kalau anak sudah senang belajar, dia akan datang ke sekolah dengan penuh semangat. Enggak ya, dari Pak Yusron, males aku. Spesialis toa. Jadi anak itu pulang sekolah dia senang, cerita sama orang tuanya senang. Besok datang ke sekolah senang. Malam itu aduh kok nggak cepet-cepet pagi. Mau ketemu siapa ini? Bu Pengatiman. Atau mungkin di mimpinya itu biasanya mimpi buruk dikejar-kejar Pak Yusron. Ini sekarang mimpi indah Pak Yusron. Ya, saya sama Bapak Ibu dengan Bapak Ibu. Dulu sebelum masuk ke PGP, saya itu terkenalnya guru yang killer. Tapi saya tidak ditolak. Jadi kalau saya itu selalu gini, saya selalu menerapkan semacam apa ya, konsekuensi.
Kalau ekonomi terlebih kelas 12 kan akuntansi gitu. Kalau sekali anak nggak berangkat, besok dia nggak akan paham. Dan bagi saya itu membuang waktu saya. Harusnya saya bisa mengejar, oh hari ini kali ini tercapai, tujuan ini tercapai. Tapi ya anak yang masuk sekolah itu sedikit banget ya, walaupun saya ini bolos. Jadi saya bilang sama mereka, kalau kamu nggak datang pelajaran ibu, besok kamu belajarnya di luar, bawa meja, bawa kursi. Pertama, kalau kamu apa, duduknya di dekat pintu sekali. Besok lagi kalau kamu 2 kali, maju lagi mendekati lapangan. Nah, saya ikutlah guru penggerak. Ikut guru penggerak, saya merasa tertanam di situ. Di situ kita nggak boleh menghukum anak. Ya, kita melakukan pendekatannya itu nggak dengan teriak-teriak, tapi kita pendekatannya ya persuasi. Nanti akan ada segitiga restitusi. Tapi kita sebagai guru itu harus tanggap dengan perkembangan zaman. Bu ini kan sudah hampir di penghujung modul 1. Sudah banyak sekali ilmu yang beliau dapatkan. Dan harapan saya tidak hanya untuk Bu Lata sendiri bermanfaatnya, tapi untuk teman-temannya juga. Kalau tidak salah, sebentar lagi akan ada diseminasi budaya positif ya Bu ya. Nanti Bapak Ibu nanti akan dikumpulkan lagi seperti ini. Bu Lata akan memaparkan beliau punya gagasan apa tentang budaya positif yang nanti bisa digunakan untuk kemajuan sekolah ini. Tapi pada momen diseminasi itu saya tidak membersamai, jadi cukup nanti direkam, lalu nanti itu diupload. Yang menilai nanti adalah Bapak hasilnya, bukan saya sebagai DPD. Semoga ini menginspirasi Bapak Ibu bisa ya berdoakan menjadi semacam apa ya, role model gitu ya. Oh saya ingin berdoakan, lalu besok saya mau ikut guru penggerak. Saya besok kalau ngajar nggak kayak berdoakan. Dan berdoa juga jangan segan-segan untuk berbagi ya. Di sini kita tidak hanya membawa diri kita pribadi, tapi kita membawa sekolah. Berdoa hebat berarti SDN 1 tahun hebat semua. SDN 1 tahun hebat siapa yang hebat? Guru-gurunya, kepala sekolahnya yang hebat. Dan acara ini tidak akan berjalan dengan baik kalau Ibu sebagai kepala sekolah mengizinkan. Karena kadang memang ada beberapa kepala sekolah yang tidak kurang mendukung, tetapi dukungannya yang masih kurang maksimal ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu untuk sambutannya. Setiap saya datang ke sini saya merasa sangat semangat. Tadi Bu Duatra, Bu Cas menyambut saya di parkiran itu saya juga terharu loh. Terharu ya ampun, Ibu Cas kepala sekolah menjemput saya yang apalah ini ya. Lalu ketemu anak-anak saling gitu tuh kayaknya luar biasa. Pas pertama datang ke sini sepertinya Pak Yatin Pak Natina tuh kalau nggak salah bukain gerbang ya Pak ya. Saya tuh kayak ngamuk loh Pak. Ini anak kecil dibukain gerbang sama orang tua ya. Jadi kayak apa ya? Benar-benar di sekolah ini saya merasakan sambutan yang sungguh luar biasa. Saya sangat diterima dengan baik di sini. Lalu semuanya welcome ya. Kalau dengan saya nggak usah jadi Bapak Ibu, ya tunjukkanlah bagaimana keseharian Bapak Ibu. Karena saya di sini juga sifatnya sebagai mitra, ya, bukan yang lebih senior ya Bu ya, hanya sebagai mitranya Bu Duatra Aprilia. Terima kasih Bapak Ibu, semoga hari ini mendapat manfaat yang luar biasa untuk Bapak Ibu. Lalu kedepannya mohon dukungan untuk Bu Duatra Aprilia agar nanti pada saatnya beliau bisa menuntaskan perjalanan beliau di pendidikan guru penggerak dan lulus dengan predikat amanah memuaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Setelah ini apa? Sudah pulang. Kita sudah dengan individu, lalu kita foto bersama dulu ini ya. Hari Buca mungkin mau ada penutup. Alhamdulillah selesai sudah untuk acara pendampingan Ratu Duatra. Alhamdulillah dengan lancar dan memang betul-betul menyenangkan dan menambah semangat untuk kita sebuah
pensiun ya Bu ya. Saya yang masih umur 30 ikut. Tapi ya bersyukur juga di sini ada nanti yang melopori berduakan dan mudah-mudahan ada duakan nanti ada yang nanti ya yang menyusul. Dan terima kasih juga kepada Bu Maria yang dengan sabar ya membimbing istilahnya guru-guru yang bergurau terutama di sini berduakan. Ya mohon arahan apapun bentuknya yang sifatnya membutuhkan bimbingan dari ibu, semua yang segera-segera mengarahkan dia lebih baik. Dan alhamdulillah ucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi pada Bu Maria karena keadaan yang seperti ini yang mengharumkan. Dan saya sebagai manusia tak luput dari salah kita kepada Allah dan Rasul, kepada Bu Maria, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di ruangan ini. Minta maaf, pada Allah dan ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Maria dan Ibu Jasmina. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai diskusi visi dan prakarsa perubahan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih terutama kepada Ibu Maria dan Ibu Jasmina dan kawan-kawan semua yang telah berkontribusi dan berpartisipasi untuk kelancaran kegiatan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon dimaklumi atas segala kehilafan mungkin dari salah kata, salah sikap yang telah saya lakukan. Kita akhiri kegiatan ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.